ya. Ke mana? Ke surat kabar kedaulatan rakyat, ya. Kan dilihat sendiri, saya cuma mengikuti itunya, ya. Ternyata kan apa yang dikatakan puasa dan pasar itu kan tulisannya puasa, kan selalu diribut masalah wah ini adalah puasa. Jadi celah-celah kecil pun Bang Rismond dan kawan-kawan ini untuk mencoba bagaimana mempengaruhi opini publik untuk bukan mencari kebenaran, mencari celah-celah ini untuk menyudutkan Pak Jokowi, Bang Rismond. Enggak lah, itu kan persepsinya Pak Andi saja, ya. Jadi nggak ada orang yang bisa melarang saya untuk mencari kebenaran, ya. Saya biaya sendiri dan saya menyatakan sesungguhnya kalau memang puasa, pasa. Jadi tidak ada yang saya sembunyikan. Saya peneliti objektif. Kalau itu enggak gitu loh. Justru harusnya Pak Andi Aswan harusnya menghargai saya. Saya live. Itu yang ada, ya itu yang saya tampilkan, begitu, bukan dibuat-buat. Itulah peneliti, tidak bias, gitu loh. Kalau memang saya ke KR, ya apa yang ada, itu yang saya tampilkan. Makanya saya bilang, terjadi perdebatan antara Rismond Sianipar dengan juru bicara Jokowi. Awalnya, juru bicara Jokowi mencoba menyerang Rismond Sianipar terkait dengan kunjungannya di Kedaulatan Rakyat Yogyakarta. Dalam kunjungannya tersebut, Rismond Sianipar menemukan bahwa koran asli yang memuat penerimaan mahasiswa baru di UGM waktu itu tertulis puasa, bukan poso. Dan Rismond sebagai peneliti mengakui bahwa dokumen asli tersebut tertulis puasa, bukan poso. Namun juru bicara Jokowi mencoba menyerang Rismond bahwa apa yang selama ini dikembor-kemborkan di publik salah. Yang benar adalah yang sesuai dengan konferensi pers oleh Bareskrim Polri. Namun Rismond Sianipar menjawab bahwa seharusnya juru bicara Jokowi mengapresiasi dirinya karena yang ia lakukan benar-benar penelitian, yaitu mengungkapkan data secara objektif, tidak menyembunyikan data. Yang dipertanyakan oleh publik mulai dari lembar pengesahan skripsi yang sangat modern, ya, tidak ada tanggal dipertahankannya ujian skripsi tersebut, di dalam lembar pengesahan skripsi tersebut kosong, tidak ada lembar pengesahan penguji dosen, siapa dosen pengujinya juga tidak ada, terus bantahan dari Pak Kasmujo bahwa beliau bukan dosen pembimbing skripsi maupun dosen pembimbing akademik. Jadi banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang harus dijawab. Belum lagi dengan formulir registrasi awal Pak Joko Widodo di UGM itu sarjana muda. Itu juga dengan lembar registrasi ulang, registrasi tahun 81-82 tetap tetap sarjana muda. Ya, pada tahun itu beberapa narasumber yang saya wawancarai, ya, bahwa sebelum orang ke sarjana, ya, kalau dari sarjana muda ke sarjana maka dia juga harus memiliki sertifikat atau ijazah sarjana muda. Itu juga nggak dijelaskan proses tersebut. Bagaimana yang jumlah SKS 122 SKS itu bisa dianggap mendapatkan gelar kesarjanaan kehutanan di UGM gitu, Bang. Berkaitan dengan tahun ini juga, kita juga makin bingung karena Pak Jokowi malah mengklarifikasi kembali bahwa tahun KKN sebenarnya adalah 1985 awal. Sementara keterangan dari Pak Dirtipidum bahwa KKN tahun 1983. Ini yang hal-hal yang kontradiksi ini yang masih belum mendapatkan jawaban bagi publik. Jadi terutama hari ini info terbaru bahwa kami juga mengunjungi rumah dari Pak Kasmujo di Pogung Kidul di Yogyakarta. Pak Kasmujo sendiri mengakui bahwa beliau bukan pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik dari Pak Joko Widodo, dan itu juga dikonfirmasi oleh Bu Kasmujo itu sendiri. Jadi padahal sebelumnya Pak Jokowi juga sudah memberikan pernyataan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademik, bukan pembimbing skripsi. Tetapi hal itu justru hari ini dibantah sendiri oleh Pak Kasmujo dan Bu Kasmujo bahwa Pak Jokowi bukan pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik dari Pak Jokowi. Kasmujo menyampaikan tidak mengetahui terkait dengan ijazah Jokowi, sehingga dirinya tidak dapat bercerita soal ijazah Jokowi. Selain itu, Kasmujo menuturkan bukan pembimbing skripsi Jokowi. Ia menyebut pembimbing skripsi Jokowi adalah Profesor Sumitro. Kasmujo mengungkapkan belum pernah melihat ijazah Jokowi. Menurutnya, Jokowi masuk kuliah di Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1980. Jokowi kemudian lulus pada tahun 1985.
Ia mengaku dirinya masih menjadi asisten dosen. Kasmujo hanya mendampingi beberapa dosen, sebab tujuan sebagai asisten tersebut dalam rangka untuk latihan. Oh iya Pak, sehat-sehat Pak ya. Bapak, bisa kami bertamu sebentar Pak? Tidak bisa. Oh, Karena tidak nanti semua urusan tidak boleh di rumah, tidak harus di fakultas atau di ya. Oh, jadi enggak Ketentuan. bertanya-tanya biasa-biasa saja Pak? Nggak bisa. Tidak Oh. ketentuan sendiri. Oh, Maaf ya. sebentar aja Pak. Anda bisa. Karena sudah diatur ya. Oh, harus ke fakultas Pak ya? Ya. Tentang ini loh Pak, pembimbing skripsi itu Pak, yang Bapak yang pembimbing skripsi umurnya harus di atas 50. harus di atas Tua, 50. tua, waktu. Bukan Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak kan Itu yang salah. iya Pak. Salah itu. Iya Pak, bentar lah Pak. Biar ini Saya untuk negara Pak. Saya baru 3B sudah bisa bimbing. Bapak Iya, saat itu ngomong. berarti bukan pembimbing skripsi, Jelas bukan. bukan pembimbing akademik. Bukan. Pembimbing akademik pun bukan Pak. Oh bentar Maaf, lah Pak. maaf, Maaf maaf. Pak. Maaf. Paham nggak? Ya. Kasmujo menyampaikan, selama Jokowi berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM tersebut, dirinya masih menjabat sebagai asisten dosen. Pada tahun 2014, Kasmujo resmi memasuki masa purna tugas di Departemen Teknologi Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan UGM. Namun, sayangnya jejak digital Kasmujo menjadi pembimbing Jokowi tidak bisa dibantah lagi, karena sudah tersebar di media sosial.